Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Syafira dengan NIM F221-23071. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Arsitektur. Kali ini akan saya menjelaskan tugas studio bentang lebar analisis tapak saya atau konsep makro. Data yang terpilih di Jalan Marta Dinata, Kecamatan Martikelore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang dimana tapak ini juga menentukan lokasi tapak dengan potensi terbaik, yaitu sesuai dengan pengembangan fisik, fasilitas lingkungan, kebutuhan, serta fungsi dari lingkungan tersebut, yang dimana sesuai RT RW Kota Palu. Tapak ini juga dipilih karena lahan yang sangat strategis dan juga luas sekitar 3 hektar atau 30 meter persegi untuk dibangunannya masjid. Ini berpotensi sebagai ikon wisata religi yang dimana dikarenakan tapak terlekat di wisata kampung nelayan dan juga dekat dengan pusat kota. Tapak ini juga diakses melalui 2 jalur, yaitu Jalan Marta Dinata dan juga Jalan Soekarno-Hatta. Dan lanjut pada regulasi dan juga aturan kota. Peraturan Daerah Perda Kota Palu tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Palu nomor 1 2023. Pada zonasi peruntukan, Jalan Marta Dinata ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, yang dimana regulasi ini mengizinkan pembangunan ruko, perkantoran, dan juga beberapa ruko-ruko lainnya, sarana komersial, dan juga untuk mendukung pusat ekonomi kota. Gempa 2018 ini area masuk dalam area zona yang wajib menetapkan standar bangunan tahan gempa yang juga ketat mengingat potensi Kota Palu yang berada di atas sesar aktif Palu, yang dimana juga pada KDB-nya dibatasi pada angka 60-70% untuk memastikan sisa lahan digunakan sebagai area resapan air. Daerah Perda Kota Palu 2011 dengan lebar jalan Dinata yang rata-rata bersekitar 15-20 hektar persegi, maka GSB yang berlaku adalah sekitar 8 hingga 11 meter dari as tengah jalan. Lanjut pada analisis lokasi data lingkungan yang berdekatan pada tapak, yang dimana terdapat GBK atau Gelora Bumi Kaktus, dan juga pada kampung nelayan kota. Yang keempat ada SPBU, ESMA Model Palu, dan juga nomor 6 ada Universitas Muhammadiyah, dan juga nomor 7 itu ada Pura, nomor 8 ada sirkuit, rumah sakit, dan juga pada nomor 10 itu Villa Sultan Raja, pada nomor 11 itu ada Talise, dan juga pada angka 12 itu ada Polda Sultan. Lanjut pada analisis lokasi dan data lingkungan, keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ 2802 tahun 2014 dengan standar pembinaan manajemen masjid. Masjid ini memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi pemberdayaan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan toleran. Tipologi masjid tipe yang menjadi sangat cocok untuk tapak tersebut pada Marta Dinata ini yaitu Masjid Agung, masjid yang terletak di ibu kota pemerintah kabupaten kota yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota atas rekomendasi kepada kantor Kementerian Agama. Analisis jenis dan lebar jalan. Pada analisis jalan, Marta Dinata merupakan jalan arteri sekunder yang sangat vital di Palu dengan lebar jalan dan juga kondisi nampung kendaraan besar, truk, logistik, hingga ambulans dan intensitas tinggi. Marta Dinata yang dimana lebarnya 14 meter persegi, yaitu terdapat pada 2 jalur yang dimana 7 meter persegi dan juga yang satunya 7 meter persegi. Jadi kalau dikalikan itu adalah 14 meter persegi. Pada jalan lapangan golf berfungsi sebagai jalan kolektor yang menghubungkan akses ke area olahraga lebar 7-8 meter persegi. Pada jalan komodo juga akses lingkungan tergolong sebagai jalan lokal atau akses lingkungan yang melayani mobilitas penghuni di sekitar permukiman 5-6 meter persegi dan masuk pada aksesibilitas dan juga sirkulasi. Aksesibilitas dan sirkulasi yang dimana pencapaiannya sangat mudah karena tapak berada tepat di tepi jalan arteri primer yang lebarnya. Kendaraan memiliki perdagangan yang jelas, visibility ke arah lahan tanpa hambatan fisik yang berarti, yang mana akses masuk kendaraan dapat masuk langsung dari badan jalan utama melalui titik bukaan yang sudah ada. Pada hambatan sirkulasi juga terdapat median jalan pembatas tengah yang
bagi jalur kendaraan dari arah berlawanan atau arah pelabuhan atau juga pantai tidak bisa langsung berbelok ke tapak dan harus melakukan putar balik atau outrun pada titik bukaan median terdekat. Kondisi lalu lintas, arus kendaraan umumnya lancar dan stabil, namun potensi perlambatan terjadi fasilitas publik sebesar seperti RS Undata dan SD Negeri Model Terpadu Madani yang berada di koridor yang sama. Untuk rekomendasinya, yang dimana sirkulasi pada Jalan Martadinata ini sebaiknya menerapkan sistem satu arah dengan pintu masuk dan keluar terpisah untuk mencegah hambatan atau macet di jalan utama. Itu wajib memisahkan jalur kendaraan dengan pedestrian yang aman serta menyediakan area parkir yang mandiri yang memadai agar jamaah tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Yang dimana juga masuk langsung kepada kepadatan lalu lintas, yang dimana berdasarkan kondisi lalu lintas di sekitar tapak menunjukkan bahwa Martadinata untuk melengkapkan denominasi warna hijau yang menandakan arus kendaraan lancar, namun terdapat segmen berwarna kuning di dekat persimpangan menuju RS Undata Palukli menunjukkan perlambatan ringan, sedangkan jalan lapangan golf samping selengkapnya dan area di sekitar negeri modal terparunya terlihat berwarna hijau yang berlalu lintas relatif lancar tanpa kemacetan signifikan. Lanjut pada akses dan sirkulasi pedestrian, yang dimana berdasarkan pemantauan visual dari Jalan Martadinata tersebut memang belum cukup memiliki jalur pedestrian atau trotoar yang teridentifikasi dan terstandar. Area di pinggir aspal atau masih dinominasi oleh bahu jalan berupa tanah, berumputan atau terkesan seperti seadanya yang menyatu dengan akses masuk bangunan sehingga pejalan kaki berisiko karena arus kendaraan di jalur ini cenderung cepat. Secara teknisi, jalan ini masih fokus pada mobilitas kendaraan bermotor dan belum menyediakan fasilitas berjalan kaki yang aman, nyaman dan juga teduh bagi publik. Untuk rekomendasinya yaitu merancang jalan pedestrian yang teduh dan inklusif dengan penanaman pohon peneduh atau memasang selasar-selasar dan juga menyediakan bidang miring atau ram yang untuk lansia atau kursi roda serta lengkapi dengan ubin pemadu bagi tunanetra. Yang dimana juga memastikan jalur ini terhubung langsung dengan masuknya masjid agar alur pergerakan jamaah tetap aman, nyaman dan juga tertata rapi. Lanjut pada analisis vegetasi, yang dimana pada vegetasi langsung menuju ke sana itu full dengan rawa-rawa atau rerumputan dan juga ada beberapa pepohonan seperti pohon pucuk merah, pohon plum dan juga ketapang kencana dan juga ada pohon kelapa. Dan juga masuk pada analisis kondisi iklim. Intensitas kondisi berada kategori rendah hingga sedang dengan rata-rata curah hujan bersekitar 50 mm sampai 120 per bulan. Kota Palu secara umum merupakan salah satu daerah terkering di Indonesia karena fenomena bayangan hujan lebih sering terjadi pada sore atau malam hari, yang dimana juga pada cenderung singkat namun memiliki intensitas tinggi seperti curah hujan yang dimana pada analisis angin juga terdapat pada pukul 10 pagi itu angin berhembus sepoi-poi dengan suhu udara mulai meningkat di sekitaran 28 hingga 30 cc. Pada siang hari, yang dimana jam 1 siang angin mulai berhembus kencang bersamaan dengan titik panas maksimal mencapai 32 cc menciptakan efek udara yang kering. Pukul 3 hingga 4 sore angin dari arah barat laut berhembusan paling kencang setelah dipecah oleh bangunan sekitar memberikan efek pendinginan alami saat suhu luar ruangan masih berada di sekitar 30-31 cc. Lanjut pada analisis utilitas pada tapak Jalan Martadinata, yang dimana kondisinya saat ini terdapat saluran drainase terbuka dan tertutup di sisi kiri dan juga kanan sebagai area dekat dengan pesisir. Aliran air diarahkan menuju dekat dengan pesisir dan juga pembuangan akhir ke arah laut atau Teluk Palu, yang dimana juga pada beberapa titik sedimensi dan sampah dapat menghambat aliran air saat hujan tinggi.
Pada jaringan listrik juga, pada jalur ini menggunakan jaringan kabel udara overhead dengan tiang PLN yang berjejer di sepanjang pedestrian. Terdapat kepadatan kabel yang cukup tinggi karena melayani fasilitas vital seperti RSUD Undata dan juga sekolah. Dan juga pada akses penyambungan daya listrik dan internet sangat mudah karena posisi tiang berada tepat di depan site. Dan juga pada jaringan air bersih atau PDAM, yang dimana tersedia jaringan pipa induk di bawah trotoar jalan utama, yang dimana juga mengingat area ini merupakan kawasan fasilitas umum skala kota, rekan dan distribusi air umumnya menjadi prioritas sangat utama. Yang masuk pada rekomendasi yaitu menyediakan ruang untuk gardu transformasi trafo mandiri jika bangunan berkapasitas besar seperti bangunan bentang lebar saat ini. Oke, masuk pada analisis view, yang dimana pada area depan tapak dipenuhi dengan berbagai macam penjual seperti makan dan juga penjual perhiasan lainnya dan juga kios-kios kecil. Dan juga pada area kiri tapak terdapat jalan keluar langsung menuju area jalan trans dan juga jalan masuk ke tapak. Pada area kanan tapak juga dipenuhi berbagai rerumputan atau lahan kosong, dan juga pada area belakang tapak juga terdapat ada gor dan juga ada bangunan kantor. Dan lanjut pada analisis kebisingan, yang dimana sisi depan tapak atau jalan Marta Dinata tersebut kebisingan sangat tinggi atau 75-85 dBA, yang dimana penyebabnya arus utama kendaraan berat logistik dari arah pelabuhan dan juga sirene ambulans area RSUD Undata. Dan juga pada sisi samping tapak kebisingan sangat sedang yang mencapai 60 hingga 70 dBA, yang dimana penyebabnya aktivitas komersial atau sekitar dan sirkulasi kendaraan yang masuk ke sekolah atau rumah sakit. Pada sisi belakang tapak, yang dimana rendah mencapai 50 hingga 60 dBA, yang dimana paling tenang karena jarak jauh dari jalan raya dan juga terlindung oleh massa bangunan di depan. Lokasi ini terbaik untuk area sensitif suara. Pada analisis kelayakan tapak pembangunan masjid, yang dimana berdasarkan hierarki jalan di Kota Palu, Marta Dinata berfungsi sebagai jalan urat nadi yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pengembangan di sisi utara, termasuk akses utama yang mengembangkan di sisi fasilitas skala regional seperti RSUD Undata Palu untuk kawasan pendidikan Universitas Tadulako. Karakteristik jalan ini juga memiliki volume kendaraan yang sangat tinggi, yang dimana kecepatan sedang hingga cepat, serta menyuguhkan orientasi visual yang terbaik ke arah Teluk Palu, dan juga keberadaan memberikan nilai strategis bagi bangunan publik. Masih analisis kelayakan tapak pembangunan masjid, yang dimana berbagai masjid di sekitar tapak terdapat seperti Masjid RSUD Undata, dan juga masjid di area masjid SD model Madani, yang dimana memiliki skala pelayanan yang terbatas karena fungsinya hanya untuk melayani keluarga pasien, staf medis, serta komunitas sekolah dan warga perumahan di sisi bukit. Rencana pembangunan masjid baru ini di jalur utama ini tidak ada berbenturan fungsi dengan masjid yang sudah ada karena perbedaan perannya, yang dimana pada masjid existing berperan sebagai masjid lingkungan atau fasilitas menunjang institusi untuk kebutuhan ibadah harian warga dan kelompok tertentu, dan juga pada masjid di jalur utama berperan sebagai pusat ibadah ikonik di jalan arteri yang melayani jamaah skala besar dan pengguna jalan Trans Sulawesi atau musafir yang melintas di pesisir Teluk Palu. Lanjut pada rekomendasi desanya, yang dimana lokasi juga sangat strategis sebagai jalur utama menuju RSUD Undata, yang dimana juga melihat informasi masjid ini harus dirancang dengan struktur bentang lebar yang ikonik menggunakan sistem sel atau space frame untuk menciptakan ruang salat tanpa kolom tengah yang mengadopsi konsep arsitektur tropis pesisir dengan penggunaan standar skin atau kerawang sebagai pengatur sirkulasi angin laut guna meminimalisir penggunaan AC dan menjaga kenyamanan termal di tengah cuaca panas Kota Palu. Sekian, terima kasih, itu saja analisis makro saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.